Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Minggu penyerahan anak akan dilaksanakan 2 minggu lagi, yaitu di tanggal 30 Januari 2022. Para orang tua, bila Anda berencana untuk menyerahkan anak Anda kepada Tuhan di hari tersebut, silakan mengisi formulir di tautan bit.ly/ICA Baby Dedication sekarang juga. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua dan terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam ibadah bahasa Indonesia ICA Online. Dan saya bersyukur, saya percaya kita semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat saat ini. Dan sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk kita menyiapkan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan setiap orang, setiap keluarga yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami baca dan kami dengar akan menolong kami untuk bertumbuh dan memimpin kehidupan kami dalam kehendak-Mu. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, minggu-minggu ini kita masih tema kita masih seputar tentang kisah Samuel dan teks bacaan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-22. Saya akan membacakan kepada kita semua dan saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah bisa menyimak pembacaan Alkitab pada pagi hari ini bersama-sama. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai yang ke-22. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami,
seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Baik, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ukuran hidup dalam pimpinan Tuhan. Ada banyak ukuran yang kita jumpai dalam hidup ini. Misalnya ada ukuran senti, mili, inci, dan kaki. Ukuran bukanlah perkara sepele. Kalau kita membeli baju, yang dilihat bukan hanya corak dan warna, melainkan juga ukuran. Ada ukuran small, medium, large, dan XL. Apalagi saat kita membeli sepatu. Tidak ada seorang pun yang mau membeli sepatu tanpa memperhatikan ukurannya terlebih dahulu. Segala sesuatu perlu diukur. Dari kasur sampai sumur, dari kacamata sampai ke meja, semua benda itu ada ukurannya masing-masing. Tanah diukur dengan hektar, kertas diukur dengan mistar, emas diukur dengan karat, listrik diukur dengan watt, besi diukur dengan ton, dan kopi diukur dengan ons. Semua ada ukurannya masing-masing. Sama halnya dengan kehidupan dalam pimpinan Tuhan, ada juga ukurannya.
Bagaimana kita mengukur hidup kita? Ukuran apa yang digunakan untuk mengukur kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan setiap hari? Ukuran yang pertama adalah hidup diukur dari berbagai pilihan yang kita buat setiap hari. Ukuran yang digunakan manusia pada umumnya untuk mengukur kehidupan adalah soal punya. Hidup seringkali diukur dengan sudah punya atau belum punya. Motif punya ini kerap kali mendorong kita untuk berbuat apa saja demi pemenuhan kata punya. Hal yang serupa juga terjadi dalam keputusan yang diambil baik oleh keputusan yang dibuat Samuel hingga keputusan yang dibuat oleh bangsa Israel dalam teks Alkitab yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Samuel merasa diri tidak berdaya karena usia. Oleh sebab itu umat Israel harus punya hakim dan nabi yang baru sebagai pengganti dirinya agar hidup umat Israel berhasil. Lalu Samuel memutuskan mengangkat kedua anaknya menjadi hakim atas umat Israel. Apakah keputusan dan pilihan Samuel itu adalah keputusan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan kita saat membaca teks Alkitab pada pagi ini. Lalu bagaimana dengan umat Israel? Bagi mereka ukuran keberhasilan mereka akan ditentukan bila mereka punya seorang raja manusia. Lalu apa respon Tuhan bagi Samuel dan umat Israel atas pilihan yang telah mereka buat? Di sini kita akan melihat ada teguran yang disampaikan Tuhan dalam Samuel pasal yang ke-8. Teguran pertama ditujukan kepada Samuel dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di situ saya akan bacakan, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Di sini tercatat Samuel sudah tua dan merasa anak-anaknya adalah orang yang tepat untuk menggantikan posisinya sebagai nabi dan hakim bagi umat Israel. Lalu apa tindakan Samuel? Dia mengangkat anaknya sendiri, bukan Tuhan yang mengangkat anaknya. Saat anak-anaknya gagal, umat mengeluh dan meminta pengganti. Samuel menjadi kesal dan tidak senang. Tetapi apa respon Tuhan kepada Samuel? Ayat yang ke-7 dikatakan, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Pesan ini juga merupakan teguran kepada Samuel bahwa akulah Tuhan yang menjadi pemimpin mereka, bukan engkau. Jangan merasa bahwa engkaulah pemimpin mereka. Kamu adalah pembawa pesanku atas mereka. Teks ini juga mencatat kelemahan Samuel yang berusaha mempertahankan posisi dan kekuasaan. Jika kita menyelidiki Alkitab, Samuel sama sekali tidak bersalah sebagai seorang pemimpin.
Kesalahan Samuel adalah mengangkat anak-anaknya menjadi hakim pada ayat yang pertama. Mereka tidak memiliki kompetensi dan tidak memenuhi syarat-syarat rohani untuk menjadi hakim pada saat itu. Hal ini merupakan suatu kekeliruan dalam yang dibuat oleh Samuel dalam keputusannya. Samuel tidak belajar dari pendahulunya, Imam Eli, yang mengangkat anaknya menjadi imam bagi umat yang pada akhirnya membuat umat semakin jauh daripada Tuhan. Padahal jika kita membaca Alkitab, setiap nabi, setiap hakim yang akan memimpin umat itu selalu lahir dari pilihan Allah. Namun yang menarik di sini tercatat anak-anak Samuel bukan dipilih Tuhan, tetapi dipilih oleh Samuel. Ketika hati Samuel kemudian menjadi kesal karena permintaan umat Israel untuk mengangkat raja, Tuhan kemudian menegur Samuel. Dikatakan, "Akulah pemimpin mereka yang telah ditolak. Kamu bukan pemimpin mereka." Pilihan Samuel untuk mengangkat anaknya menjadi hakim adalah pilihan yang keliru. Dia lupa yang memilih dan mengangkat seseorang adalah Tuhan. Bahkan Samuel sendiri dipilih dan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi nabi sekaligus hakim bagi umat Allah. Namun Samuel di sini dengan lancang mengambil hak dan otoritas Tuhan untuk mengangkat hakim selanjutnya. Apa hak dan otoritas Tuhan yang sedang kita ambil pada saat ini? Jika kita melihat kehidupan kita sehari-hari, saat ada orang-orang yang membuat suatu kesalahan bagi kita, ingat pembalasan kepada orang lain yang bersalah kepada kita itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Hidup menurut kehendak sendiri bukan berdasarkan firman Tuhan. Hak Tuhan adalah memimpin hidup kita pada kehendaknya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, secara langsung kita mengakui pimpinan Tuhan atas hidup kita. Saat kita menjauhi persekutuan ibadah dalam tubuh Kristus, itu merupakan pelanggaran terhadap hak Tuhan untuk memimpin hidup kita, untuk bersekutu dalam tubuh Kristus. Hak dan otoritas Tuhan bagi hidup kita adalah agar hidup kita bermanfaat dan berguna bagi sesama. Hak dan otoritas Tuhan bagi hidup kita adalah agar hidup kita menjadi Injil yang terbuka kepada setiap orang. Hak dan otoritas Tuhan bagi hidup kita adalah supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Hak dan otoritas Tuhan bagi hidup kita adalah supaya kita saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain dalam tubuh Kristus. Berikutnya, teguran kepada umat Israel pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Teguran ini dalam bentuk peringatan. Saat mereka dipimpin oleh raja, berbagai hal berikut yang telah dicatat pada ayat 9 sampai 20 akan terjadi atas hidup mereka. Ini merupakan suatu peringatan sekaligus teguran bagi umat Israel. Kita ingat bahwa kepemimpinan bangsa Israel sejak awal adalah kepemimpinan teokrasi. Artinya Tuhan secara langsung memimpin hidup mereka, baik melalui nabi maupun melalui hakim. Saat kita melihat leluhur-leluhur bangsa Israel mulai dari zaman Musa, hakim-hakim, mereka memimpin bangsa Israel dengan senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Apa saja yang Tuhan katakan, itu yang harus dilakukan umat Tuhan. Namun ketika umat sudah tinggal di tanah Kanaan, lalu mereka mulai mengalami krisis kepemimpinan, krisis figur-figur pemimpin menjelang masa tua
Samuel dan melihat bangsa lain yang punya raja, mereka pun mau. Mereka ingin seperti bangsa lain yang memiliki raja. Di sini bangsa Israel merasa berhak atas hidup mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa hidup mereka akan menjadi lebih baik jika mereka memutuskan apa yang baik bagi hidup mereka, apa yang baik bagi bangsa mereka sendiri. Kisah ini mirip dengan kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Mereka merasa lebih tahu dari Tuhan. Umat Israel membayangkan bahwa dengan memiliki seorang raja, kehidupan mereka kemudian akan jauh lebih baik. Masa depan mereka akan terjamin. Mereka lupa bahwa yang menjamin kehidupan mereka selama ini adalah Tuhan. Ketika mereka kecewa terhadap kepemimpinan anak-anak Samuel, mereka mencari jalan keluar menurut apa yang mereka pikirkan itu baik. Sikap umat Israel yang mendesak Samuel mencerminkan betapa mereka telah mengabaikan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketika Tuhan diabaikan, maka hidup mereka selalu diwarnai dengan tragedi. Ketundukan dan ketaatan pada pimpinan Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita orang-orang percaya. Mari hendaknya pilihan-pilihan hidup yang kita buat setiap hari ada dalam pimpinan Roh Kudus dan dalam terang firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Berikut yang kedua, hidup diukur dari siapa atau apa yang menjadi sumber dari kepuasan hidup. Nampaknya kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang hidup di sekeliling umat Tuhan itu kelihatannya lebih menarik dalam pemandangan mereka daripada hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup tanpa pimpinan Tuhan dalam bayangan umat Israel adalah hidup yang bebas. Segala sesuatu kelihatannya semuanya diperbolehkan. Tidak ada lagi batasan. Mereka bisa hidup sesukanya. Dan bagi mereka kepuasan hidup adalah soal segala keinginan mereka yang harus tercapai. Jika ukuran hidup di dalam dunia adalah soal puas dan tidak puas, maka sampai kapan kita akan benar-benar dipuaskan oleh dunia ini? Banyak hal di dalam dunia ini yang tidak bisa memberikan kepuasan hidup kita untuk terus berada di posisi atas. Karena dunia kita telah jatuh ke dalam dosa. Ini adalah dunia yang tidak sempurna. Dan setiap orang punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Bila ukuran kepuasan hidup kita diletakkan kepada dunia ini, maka itu adalah kecelakaan bagi kehidupan kita. Lebih daripada itu, bila kepuasan hidup diletakkan kepada manusia, figur tertentu, maka kita sedang terjerumus pada kehancuran hidup. Kehancuran hidup kita karena kita telah mengganti posisi Tuhan yang seharusnya menjadi figur penting yang memimpin hidup kita dengan figur orang-orang tertentu. Maka cepat atau lambat kita akan dikecewakan oleh orang-orang tersebut. Jika kita melihat dunia kita saat ini, betapa marahnya dan kecewanya umat ketika mereka mendapati fakta bahwa ada orang-orang rohani, ada rohaniawan tertentu yang menjadi panutan dalam hidup mereka telah jatuh ke dalam dosa. Bahkan ada dosa yang terungkap setelah figur-figur suci tersebut meninggal dunia. Kita harusnya belajar dari kegagalan umat Tuhan yang tercatat dalam kitab suci. Mereka sudah diperingatkan berkali-kali jangan ada ilah lain dalam hidup mereka. Hal yang sama juga diulangi Tuhan dalam 1 Samuel 8. Hanya Tuhan saja yang menjadi pemimpin atas hidup mereka. Hanya Tuhan saja yang akan mengarahkan kehidupan mereka.
Lagi-lagi apa yang menjadi alasan mereka jatuh? Salah satunya pada ayat yang kedua, karena anak-anak Samuel yang hidupnya tidak seperti Samuel. Saya tidak sedang membela hamba Tuhan yang telah jatuh. Saya berada di organisasi GSCA. Kita punya aturan yang jelas dan sanksi bagi rohaniawan yang melanggar. Bahkan bisa terjadi pemecatan bila pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran yang sangat serius. Namun saya ingin menggarisbawahi bahwa jadikanlah Tuhan sebagai panutan satu-satunya dalam hidup kita. Itu sebabnya betapa penting kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Karena lewat firman Tuhan yang kita baca, hidup kita dipimpin oleh Tuhan secara langsung. Bahkan bukti fisik yang kita butuhkan adalah menjadikan Yesus dan teladan hidupnya sebagai panutan hidup kita. Dari firman yang kita baca setiap hari. Jangan melawan Tuhan dengan menjadikan orang-orang tertentu sebagai ilah dalam hidup kita. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan saja. Apa yang diperkenalkan Tuhan bagi kita sebagai ukuran dalam hidup ini ialah ucapan syukur. Hidup dalam pimpinan Tuhan akan membuat kita sadar bahwa sumber kehidupan kita yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, termasuk kehidupan kita pun berasal dari Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Itu sebabnya pembacaan Kejadian 1 mempunyai makna yang mendalam bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Maka hanya Tuhan saja yang kita butuhkan dalam hidup ini. Hanya Tuhan sumber sukacita dan hanya Tuhan sumber kepuasan hidup. Tidak ada yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, ukuran hidup diukur dari keterlibatan diri pada misi Allah. Tema-tema penting tentang libatkan Tuhan dalam hidupmu atau ikut sertakan Tuhan dalam kehidupanmu dan sejenisnya, kelihatannya ungkapan ini sangat rohani. Namun konsep ini sedang menggiring kepada pemahaman bahwa sayalah Tuhan dan Dia harus mendukung kemauan dan keinginanku. Kita lupa bahwa punya siapa kehidupan ini. Dan bukankah kita yang seharusnya terlibat dalam misi Allah? Konsep berpikir inilah yang terus hadir dalam hubungan antar umat Israel dan Tuhan. Sehingga Alkitab selalu mencatat umat Israel bukannya terlibat dalam misi Allah, mereka malah meminta bahkan memaksa Allah untuk menyetujui dan mengikuti segala sesuatu yang mereka inginkan. Umat Israel tidak pernah dewasa di dalam Tuhan. Mereka terus berpikir dan berperilaku bagaikan Tuhan atas Tuhan. Dan hal ini juga dicatat dalam 1 Samuel 8 ayat 19 sampai yang ke-22 dikatakan, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan menjadi seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-22, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Teks ini dengan jelas mencatat ketika Tuhan memperingatkan konsekuensi pilihan mereka, mereka dengan tegas berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Tidak,
Keinginan kamilah yang benar dan yang terbaik, bukan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Saat membaca teks ini, saya melihat relasi antar umat Israel dengan Tuhan itu seperti relasi Nobita dan Doraemon. Saat Nobita, film kartun yang biasa kita nonton pada masa kecil, mendapat bantuan dari Doraemon, kemudian dia menjadi takabur. Dan setiap kali Nobita mendapat masalah, dia akan selalu merengek dan meminta bantuan Doraemon. Dan kemudian dia takabur lagi. Dan begitulah seterusnya hubungan mereka. Dan di sini tokoh utamanya adalah Nobita dan Doraemon adalah pemeran sampingan. Ungkapan campur tangan Tuhan dalam keputusan yang kita buat atau ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita sangat terkesan ungkapan permintaan yang rendah hati, tetapi terselip kesombongan dan merasa hidup milik kita dan Tuhan hanya pemeran sampingan. Inilah yang membuat umat Israel selalu tidak nyambung dengan Tuhan. Umat Israel tidak mau tunduk kepada pimpinan Tuhan, namun meminta Tuhan mengikuti setiap kehendak dan keinginan mereka sendiri. Saat kita belajar dari Yesus, tujuan hidupnya adalah terlibat pada misi Allah, kehendak Bapanya, bukan tujuannya dan kehendaknya sendiri. Bahkan saat kita membaca kitab suci, kita menemukan kemanapun Yesus pergi dikatakan ia dipimpin oleh Roh Allah untuk pergi ke sana. Saat dia harus berpuasa di padang gurun, ia juga dipimpin oleh Roh Allah. Saat Yesus harus bertemu dengan perempuan Samaria, di situ dikatakan ada misi Allah di sana. Bahkan saat Yesus berdoa, Yesus berkata, "Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku." Pada bagian ini, saya ingin men-challenge kita semua di sini. Bukan kita yang meminta Tuhan terlibat dalam hidup kita, tetapi saya mau terlibat dalam misi dan kehendak Tuhan. Saya mau hidup dalam pimpinan Tuhan, bukan dalam kehendakku, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Tuhan memberkati. Baik, mari kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mendengarkan setiap pergumulan, setiap keluh kesah yang ada dalam hati. Dan lewat firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan ketika kami sudah menyerahkan kehidupan kami kepadamu, kami mau dipimpin oleh-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Setiap keputusan-keputusan kecil yang kami buat, kiranya ada pimpinan Roh Kudus, agar setiap keputusan yang kami buat itu sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami, itu juga terus memimpin kami untuk bersandar sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Dan terus percaya bahwa apapun yang Tuhan pilih, apapun yang Tuhan putuskan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, itulah kehendak-Mu dan itulah yang terbaik atas hidup kami ya Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, kami mau terus mengikuti Engkau, kami mau terus ada dalam kehendak-Mu, dan kami mau terus ada dalam misi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya kami dikuatkan saat ini oleh firman-Mu dan kami mau bertumbuh.
di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari angkat tangan kita dan saya akan berdoa berkat bagi kita semua. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi di minggu berikutnya dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Minggu penyerahan anak akan dilaksanakan 2 minggu lagi, yaitu di tanggal 30 Januari 2022. Para orang tua, bila Anda berencana untuk menyerahkan anak Anda kepada Tuhan di hari tersebut, silakan mengisi formulir di tautan bit.ly/ICA Baby Dedication sekarang juga. ICA Kids berkumpul online setiap hari Minggu, dan ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu untuk anak Anda di rumah. Unduh melalui tautan bit.ly/ICA Kids online. Ikuti akun Instagram @ICA-Kids untuk update yang terbaru. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.